Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa dari Akbar Rumah Sakit Bustira atas nama Akbar Syaulidi Saputra dari kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 20.104. Di sini saya akan mempraktekkan injeksi pemberian obat insulin pada pasien. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini kita akan memasuki tahap atau fase penyiapan alat. Bisa dilihat ini baki alas tutup yang ditutupi oleh kain masih steril ya teman-teman. Nah di sini ada baki alasnya. Ini ada perlak yang tujuannya atau berfungsi untuk kita jika akan melakukan di area penyuntikan pada pasien, kita menutupi menggunakan ini agar darah atau yang keluar yang berceceran tidak mengotori pakaian pasien. Selanjutnya di baki alas tutup ini berisikan foam kecil, ada swab alkohol, plester luka yang berfungsi untuk menutupi area luka setelah melakukan penyuntikan pada pasien, tisu dan kasa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, untuk swab alkohol ini untuk membersihkan area atau saat kita melakukan penyuntikan area tersebut kita bersihkan dengan swab alkohol ini. Ini ada bengkok, ini yang tugasnya berfungsi sebagai jika ada kertas atau setelah kita membukakan plester yang lain-lain kita bisa buang ke sini. Ini ada alkohol untuk jaga-jaga jika kita tidak mempunyai swab alkohol yang fungsinya sama, tinggal kita tempelkan kepada kasa dan dibasahi baru untuk membersihkan area penyuntikan pasien. Di sini ada botol kecil yang berisikan kapas alkohol juga, sama fungsinya seperti swab alkohol. Di sini ada bak instrumen yang berisikan handscoon yang telah disterilkan dan sepet, atau seharusnya kita ingin melakukan penyuntikan insulin itu menggunakan pen khusus atau suntikan khusus insulin, karena di sini diaplikasikannya menggunakan spet 5 cc ya teman-teman. Di sini ada obat insulin itu tersebut dalam ampul dan kita tutup kembali ya teman-teman. Nah, di sini juga ada buku catatan perawat yang harus selalu kita bawa untuk melihat perintah atau arahan dokter. Kita harus melakukan penyuntikan insulin kepada pasien itu tanggal berapa, jam berapa, berapa cc yang harus kita masukkan, dan tindakan apa lagi yang harus kita lakukan. Baik teman-teman, mungkin sekian. Sebelum kita melakukan atau memasuki tahap fase kerja, langkah lebih baiknya kita sebagai perawat harus mengikuti SOP atau standar operasional perawat. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Izin memperkenalkan Pak, saya perawat dari Bustira atas nama Akbar yang berdinas dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Apa kabar Bapak? Baik. Oh baik ya Pak. Bapak boleh saya lihat gelang pasien Bapak? Boleh. Izin Pak, boleh tolong sebutkan nama, Gede Prawira Sutrawan, tanggal lahir Pak, Cimahi, 28 April 2001. untuk nomor rekening mediknya Pak? 0082848. Oh baik Pak, sudah sesuai ya Pak. Baik Pak, maksud dan tujuan saya datang kemari untuk melakukan pemberian insulin pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, untuk kontrak waktunya kurang lebih 3-5 menit ya Bapak. Baik, sebelum saya melakukan pemberian insulin pada Bapak, saya izin mau menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik ya Bapak? Iya Pak. Baik Pak. Stop. Baik Pak, maaf ya Pak, lama Pak. Iya Pak. Baik Pak, sebelumnya saya akan melakukan mengecek kembali data ulangnya Pak. Untuk tahap-tahapannya, benar pasien, nama
telah sesuai dengan yang telah Bapak sebutkan tadi di gelang pasien. Untuk pemberian obatnya sudah saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu pemberian obat insulin. Untuk dosisnya Bapak, saya akan memberitahukan, yaitu 3 cc sesuai anjuran dari dokter. Untuk waktunya pukul 09.00 pagi ya Bapak. Untuk cara pemberiannya, saya akan melakukan penyuntikan yaitu dengan teknik subkutan. Bentukannya itu 45 derajat di bagian tendon atau otot daging Bapak ya Bapak. Untuk selanjutnya setelah pemberian obat insulin itu saya akan melakukan dokumentasi ya Bapak, dan akan memberikan informasi lebih lanjutnya untuk arahan selanjutnya Bapak. Baik ya Bapak, izin ya Pak. Ya. Saya akan menggunakan handphone terlebih dahulu. Baik Pak, semuanya sudah siap. Dek, matiin aja. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan penyuntikan pemberian obat insulin, yaitu memasuki tahapan kerja. Kita akan mengaplikasikannya menyuntikkan pada air ya teman-teman. Di sini kita menyiapkan alatnya itu perlap supaya darah yang akan kita suntikan yang berceceran itu tidak akan mengotori kemana-mana. Intinya tempat itu harus steril. Baik, di sini saya akan menyuntikkan yaitu subkutan. Subkutan itu merupakan pengertian pemberian obat, memasukkan obat ke bagian dermis, yaitu lengan atas, sepertiga bagian lengan atas itu, maupun paha teman-teman. Untuk sudutnya itu membentuk 45 derajat. Baik, selanjutnya perawat sudah memposisikan menggunakan handscoon. Kita menyiapkan terlebih dahulu swab alkohol. Baik teman-teman, kita akan menempelkan ini pada lengan atas, sepertiga bagian lengan atas, dengan cara teknik dari tengah memutar keluar. Selanjutnya kita membuka spet yang sudah diisikan obat insulin 3 cc ya teman-teman. Bisa dilihat 3 cc ya teman-teman. Kita membuka katup. Selanjutnya kita melakukan penyuntikan. Baik ya Pak. Tarik nafas ya Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita harus cepat-cepat mendep bekas area penyuntikan. Baik Pak, sudah selesai. Kurang lebih 1-2 menit kita harus mendep agar tidak darah yang keluar pada area penyuntikan tidak berceceran ya teman-teman. Selanjutnya untuk menutup injek ini kita menggunakan teknik one hand dengan seperti ini. Nah, untuk khusus injeksi pembuangan sampahnya itu harus di box yang dikhususkan untuk barang-barang seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penyuntikan sudah beres, kemudian kita membereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman, untuk posisi peralatannya harus dekat dengan pasien. Intinya jangan terlalu jauh sama pasien.
Baik teman-teman, setelah dilakukan penyuntikan, evaluasi kita sebagai perawat, intinya kita tidak boleh menyuntikkan terhadap pasien yang tanda-tandanya seperti ada gejala merah-merah di bagian kulit ininya, merah, benjolan, atau lesi luka, dikarenakan akan membahayakan atau berisiko terlalu tinggi untuk melakukan penyuntikan di area tersebut. Jika di tangan kanan atau di lengan kanan ada seperti tanda-tanda yang saya sebutkan, alangkah lebih baiknya mengganti di tangan kiri atau di lengan kiri ya teman-teman. Mungkin evaluasi dari saya, pasien tidak mengalami kesakitan dengan cara kita menyuntikkan sangatlah cepat agar pasien tidak merasakan kesakitan itu. Untuk alat-alatnya sudah sesuai dan lain sebagainya. Kita berpamitan kepada pasien dengan mengucapkan Assalamualaikum, izin pamit ya Bapak. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin tindakan saya yang kurang tepat dalam pemberian suntikan insulin ini dalam metode subkutan. Untuk sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.